kembali lagi bertemu dengan kakak-kakak sekolah hari Minggu di ibadah sekolah hari Minggu pada hari ini. Walaupun ibadah kita masih online, kakak harap adik-adik di rumah tetap bersemangat. Nah, adik-adik kakak mau tanya nih, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah baik-baik saja ya. Adik-adik jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik yang ada di rumah, silakan duduk kembali, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga pagi ini kami anak-anak-Mu dapat beribadah dan memuji serta muliakan nama-Mu. Walaupun melalui rumah kami masing-masing, berilah Roh Kudus kepada kami dan berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kembali kita mengangkat pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kencang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membahas Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab, kakak mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk menyanyikan kembali pujian kita yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari.
Shalom adik-adik yang ada di rumah, pada hari ini Kak Ika akan membawakan sebuah cerita. Namun sebelum kita masuk dalam sebuah cerita tersebut, kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam setiap hari kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami, membimbing kami agar kami dapat mengikutinya dan dapat siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, adik-adik semua, pada hari ini kakak akan bawakan sebuah tema yang berjudul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Nah, diambil dari Perjanjian Baru, dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Adik-adik persiapkan di rumah dulu, persiapan Alkitabnya kita baca sama-sama ya. Dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ketiga dengan perikop taat dan kasih. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Nah, gimana kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik beserta mama papa juga sehat selalu ya. Kakak juga mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang telah tetap setia untuk menonton dan mengikuti ibadah SHM meskipun hanya via ibadah online seperti ini. Ya semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Nah lalu kita masuk dalam renungan kita pada hari ini. Baiklah adik-adik semua, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Siapa di sini yang masih tinggal sama orang tuanya? Angkat tangannya ya. Lalu adakah yang pada hari ini melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang tua? Kalau ada yang angkat tangan nih, berarti kakak jempol jempol deh buat kalian semua. Nah pastinya adik-adik semua, karena kita pasti masih tinggal ya sama orang tua, kakak juga kayak gitu kok. Nah lalu adik-adik semua juga pastinya masih tergantung dengan orang tua dari menyiapkan segala sesuatu, kebutuhan kita setiap hari, bahkan tuntunan hidup baik seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, adik-adik dalam yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus berbicara tentang tuntunan hidup dari orang tua. Mari kita sama-sama mengingat apa aja pengajaran yang orang tua berikan kepada kita. Contohnya seperti siapa yang ingat doa sederhana yang diajarkan oleh orang tua kita. Lalu cerita Alkitab apa nih yang adik-adik semua ingat yang diceritakan oleh orang tua? Dan kemudian apa pernah adik-adik diajak oleh orang tua untuk ikut ibadah? Pasti pernah ya. Lalu bagaimana respon adik-adik semua? Dilakukan secara dengan sukacita atau bersungut-sungut? Komen di bawah ya. Nah, adik-adik semua, apa yang telah diajarkan oleh orang tua itu sangat penting, baik dalam pengajaran kehidupan kita sehari-hari maupun pelajaran spiritualitas kita kepada Tuhan. Contoh kecilnya saja, adik-adik nih masih setia untuk mengikuti ibadah online seperti ini, pastinya atas dorongan orang tua dan disiplin dari orang tua juga. Dan mungkin masih ada banyak hal yang tidak bisa adik-adik lakukan tanpa orang tua. Nah, dari hal tersebut sudah cukup menjadi bukti ya, bahwa pengajaran yang orang tua berikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita sendiri. Karena nggak ada loh orang tua yang menginginkan hal buruk untuk anak-anaknya. Nah, sekedar informasi ya bagi adik-adik semua, bagi orang Yahudi pada saat itu pendidikan merupakan pilar utama bagi kehidupan mereka. Tak heran meskipun sedikit orang Yahudi tersebar di mana-mana dan keberadaannya sangat berpengaruh bagi dunia global. Nah, orang Yahudi sangat taat kepada agama, salah satunya lewat pendidikan agama. Nah, sehingga para orang tua mengajarkan dan menanam kedisiplinan rohani sejak dini. Pendidikan anak bagi mereka tidak dimulai dari pendidikan di sekolah formal. Pendidikan anak justru dimulai dari rumah. Dalam konteks orang Yahudi, orang tua sangat bertanggung jawab
atas perkembangan rohani anak-anaknya. Jadi tak heran jika di dalam setiap kesempatan orang tua selalu mengajar dan mengajar, baik saat santai, baik dalam perjalanan, dan dalam di segala kesempatan. Apa yang diajarkan oleh orang tua benar-benar dijadikan dasar dan gaya hidup setiap harinya dimanapun anak-anak tersebut berada. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mulai melalui pengajaran yang telah orang tua kita berikan kepada kita bisa merasakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan mengasihi anak-anak, adik-adik, Tuhan mengasihi anak-anak melalui kasih sayang dari orang tua kita masing-masing. Tuhan sangat mencintai keluarga yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan keluarganya. Oleh sebab itu, jangan malas ya, diingatkan oleh orang tua, diingatkan untuk berdoa, membaca Alkitab, dan juga ikut beribadah. Dan jangan bosan-bosan juga mendengar nasihat dari orang tua. Tetapi apabila keluarga kita lupa atau mungkin belum setia dalam melakukan peribadahan, adik-adik bisa mengajak orang tua untuk melakukan doa bersama, membaca Alkitab, dan juga beribadah bersama-sama. Nah, dengan demikian keluarga kita akan menjadi keluarga yang kompak, saling mendukung, saling mengingatkan, dan bertumbuh bersama dalam Tuhan. Jadi untuk adik-adik semua, jadilah anak-anak yang tetap setia menaati segala ajaran yang telah orang tua berikan dan juga selalu mengandalkan Tuhan. Seperti isi nas Alkitab yang sudah kita bacakan bersama-sama. Siapa anak yang taat kepada orang tua pasti akan berbahagia dan berumur panjang. Dan kiranya melalui ketaatan tersebut, adik-adik beserta papa dan mama dapat mencerminkan sebuah keluarga yang Tuhan inginkan. Jadilah keluarga Tuhan yang tetap setia dan tekun akan perintah serta ajaran yang Tuhan berikan. Selamat hidup rukun adik-adik semua. Nah, kita katakan sama-sama ya tema kita hari ini. 1, 2, 3. Ku cinta keluarga Tuhan. Selamat hidup rukun, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, untuk merespon cerita Alkitab yang telah disampaikan tadi, kembali kita angkat pujian kita, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ajak adik-adik di rumah untuk mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 385 yang berjudul Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil, jika
untuk doa syafaat kita adik-adik yang kakak kasihi. Lipatkan tangan, pejamkan mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin selalu menjadi anak-anak-Mu yang selalu mencintai dan menyayangi orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menghadirkan mereka di dalam kehidupan kami. Kami mohon Engkau menjaga dan melindungi mereka, serta pengasihan dan berkat-Mu bagi mereka, supaya kami semuanya dapat hidup menurut kasih dan karunia yang memberikan kedua orang tua yang selalu menjaga dan mengasihi kami dengan penuh sukacita. Kami mohon Engkau selalu memberkati dan menjaga mereka. Kami juga mohon tuntunan-Mu supaya kami dapat berjalan menurut kehendak-Mu. Berilah kesehatan dan kekuatan supaya kami dapat dimampukan untuk menghadapi keadaan seperti ini, di mana kami anak-anak-Mu masih beraktivitas, beribadah dan bersekolah melalui rumah kami masing-masing. Teman kami yang bersedih Engkau hibur, yang berduka Engkau berikan kekuatan. Bangsa dan negara kami juga mohon perlindungan-Mu supaya kami semua dapat hidup damai di muka bumi ini. Tuhan Yesus, belah tadi kami telah persembahkan sebagian yang kami miliki. Terimalah Tuhan persembahan kami untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Bersama ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Banyak hal yang kami ingin minta, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha Tahu. Bersama ini juga kami memanjatkan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Sorry, Des. Bersama ini juga kami ingin memanjatkan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kembali kita angkat pujian kita, Hati yang Gembira. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita secara online hari ini telah selesai. Sampai jumpa ya di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Ya adik-adik, ada salam sehat nih dari kakak-kakak semua.
Adik-adik kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan sering cuci tangan ketika sudah berada di dalam rumah habis dari luar rumah. Adik-adik kita akan bertemu di ibadah selanjutnya.